Nah, untuk teman-teman yang mau ada rencana kredit DP yang aman untuk Zeta ini, maksudnya DP aman, Sandi itu selalu menganjurkan teman-teman untuk DP-nya jangan DP minim. Karena apa? Karena dengan DP minimal itu berarti sisa hutang teman-teman ke leasing itu lebih besar, dan dimana itu artinya bunganya pun jadi lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Kembali lagi sama Sandi di sini, sales marketing dari Citra Asri Buana Ciputat. Itu dealer Suzuki terbesar di Tangerang Selatan dan salah satu yang terbesar juga di Jabodetabek, teman-teman ya. Nah, ini Sandi unjukin parkiran stok dealer Sandi ya di Citra Asri Buana Ciputat itu segede ini emang. Makanya ini tuh dealer Suzuki terbesar di Tangerang Selatan ya, dan salah satu yang terbesar juga di Jabodetabek seperti opening Sandi biasanya gitu. Oh iya, sebelumnya Sandi ucapin banyak banget terima kasih buat teman-teman yang sudah memilih untuk menonton video Sandi kali ini. Nah, sore hari ini Mas ini mau bahas apa Mas? Ini sore yang masih agak panas teman-teman ya, terik banget panasnya. Nah, sore hari ini Sandi itu mau bahas yaitu XL7 Zeta. Fokus ke Zeta aja ya. Itu mobil Suzuki atau unit Suzuki yang sangat-sangat value for money. Kenapa bisa begitu Mas Andi? Ya iyalah, maksudnya dengan harga kisaran 220 jutaan, tidak sampai 230 juta, teman-teman udah dapat mobil keluarga dengan kapasitas yang lega banget gitu. 7 sampai 8 penumpang. Udah gitu ground clearance yang udah tinggi banget. Maksudnya bisa untuk melahap banyak medan. Mau dibawa kemana aja oke. Mau dibawa ke perkampungan yang jalannya belum rata, belum aspal gitu ya, mantep banget dan anti gasruk-gasruk klub gitu. Nah, kebetulan juga tadi Sandi itu baru saja ketemu sama customer Sandi yang dari Kalimantan. Kebetulan di sana itu kan jalanan banyak yang belum diaspal atau banyak batu-batu di tengah jalan gitu. Itu testimoni yang sangat luar biasa ya dari customer Sandi tadi, bahwa XL7 itu aman di sana gitu, nggak pernah gasruk-gasruk kayak gitu, aman Mas Andi katanya gitu. Jadi tuh ya dia nggak salah lah pilih XL7 untuk dibawa ke Kalimantan ya. Yaudah kalau gitu nggak salah lama, Sandi mau bahas apa sore kali ini? Langsung aja kita lanjut ke videonya. Ini dia jajaran unit XL7 Zeta teman-teman ya, yaitu XL7 varian paling basic. Di dealer Sandi untuk saat ini NIK 2024 masih ada segini teman-teman. Ini yang ada di display, maksudnya yang ada di stok di Ciputat ya, karena dealer Sandi ini ada 4 cabang di Jabodetabek. Nah, Ciputat kebetulan adalah cabang terbesar, jadi ya gini, stok di Ciputat lumayan banyak banget. Ini total hampir 100 unit ya untuk semua tipe, tapi untuk dan semua unit. Nah, ini fokus ke XL7. Apa sih yang membedakan Mas antara Zeta, Beta, dan Alpha? Nah, ini sebelahnya itu adalah Beta. Yang paling membedakan dari depan adalah grill, yang sering Sandi ulangin ya. Kalau grill si Zeta, Beta, dan Alpha, atau yang udah varian hybrid gampangnya gitu ya, itu untuk list grill di tengah ini warna hitam. Jadi logo Suzuki itu lebih menyala dengan warna chrome ya. Itu lebih kontras. Beda dengan Zeta atau tipe basicnya, untuk list grill yang di tengah ini tuh warnanya chrome. Jadi sekilas kalau teman-teman ketemu unit XL7 tahun 2024 itu yang list chrome seperti ini, udah pasti ini Zeta atau varian paling basic, belum hybrid, belum keyless entry. Beda dengan yang udah warna hitam seperti ini, list grillnya itu sudah hybrid dan sudah keyless entry, karena ini ada di Beta dan Alpha, varian tengah dan atasnya gitu. Perbedaan kedua yang membedakan adalah velg. Kalau untuk yang hybrid udah hitam full black seperti ini. Walaupun sebenarnya ini warnanya bukan black ya teman-teman ya, tapi agak keabu-abuan gitu kalau dideketin gini. Bukan benar-benar black, tapi ini kayak keabu-abuan gelap gitu. Dark gray mungkin bisa disebutnya. Beda dengan Zeta. Kalau Zeta itu velgnya adalah two tone color, yaitu polish machining atau mirip chrome gitu, tapi ini tuh warnanya polish kita sebutnya.
dengan perpaduan yang sama, agak gelap, yang abu-abu gelap tadi. Nah, ini untuk XL7 di sebelum 2024 itu dipakai untuk beta dan alpha seperti ini. Nah, untuk 2024 hanya Zeta yang memakai velg dual tone seperti ini. Itu tadi sekilas perbedaan kalau kita lihat dari luar ya teman-teman ya. Maksudnya kalau sekilas dilihat dari luar itu yang membedakan yang paling jelas adalah list grill dan warna velgnya. Untuk Zeta itu sangat berbeda dibanding dengan beta dan alpha atau varian hybridnya. Tapi sebenarnya inti perbedaan di antara varian itu, varian basic dengan varian tengah dan atas, itu ada dua perbedaan teman-teman yang sangat membedakan. Kenapa selisih harganya juga lumayan banyak gitu. Dua perbedaan inti itu adalah yang satu hybrid. Nah, si beta alpha ini sudah smart hybrid. Nah, itu udah ada baterai hybrid di dalam mobil ini. Itu jadi udah bisa lebih hemat secara efisiensi bahan bakar ya. Hybrid itu lebih hemat karena dia memberi bantuan tambahan untuk mesin bensinnya gitu. Jadi dengan konsumsi bahan bakar yang lebih sedikit bisa mengeluarkan power yang sama dibanding dengan Zeta yang belum hybrid. Itu dia perbedaan untuk hybrid. Yang kedua, beta dan alpha sudah smart keyless entry atau gampangnya keyless gitu ya. Sementara untuk Zeta belum keyless entry. Jadi untuk buka mobil ini kita harus ngeluarin kuncinya, pencet remote-nya baru bisa kebuka. Kemudian untuk menyalakan mesinnya juga harus nyolokin anak kuncinya gitu. Beda dengan beta dan alpha, dia sudah keyless. Jadi tidak perlu mengeluarkan kunci lagi. Teman-teman tinggal pencet-pencet di handle, kemudian masuk, menyalakan mesinnya, langsung aja klik tombol start stop engine buttonnya. Apakah hanya dua perbedaan inti tadi mas yang membedakan antara Zeta basic dengan varian-varian di atasnya? Ya pasti enggak ya teman-teman ya, karena masih ada beberapa perintilan lagi yang membedakan. Nah, ini Sandi lagi ada di dalam interior si Zeta atau varian basicnya yang ditandai dengan adanya lubang kunci di belakang setir ini ya. Ini tuh varian basic, belum keyless entry seperti tadi saya dibilang. Kemudian yang mencolok selanjutnya ada cruise control, karena di Zeta ini kita belum dapat cruise control. Beta dan alpha sudah dapat cruise control. Kemudian ada juga untuk retractable spion. Jadi spion di beta dan alpha bisa dipencet di sini. Jadi spion ini, spion samping itu bisa melipat dari secara electrical ya, dari pencetan di sini untuk retractable spionnya. Dan auto folding juga kalau beta dan alpha ya, ketika dikunci pintunya spion akan melipat secara otomatis. Beda dengan Zeta ini masih basic ya, gampangannya seperti itu, masih basic banget. Kemudian selanjutnya juga ada di head adjuster di bangku pengemudi driver ini. Untuk beta dan alpha sudah ada head adjuster atau pengatur ketinggian jok untuk driver. Beda dengan Zeta atau varian basicnya, dia belum ada. Nah, perbedaan selanjutnya ada di sini. Di sini kalau di beta dan alpha ada tombol untuk menyalakan dan mematikan electronic ESP ya, Electronic Stability Program. Jadi kalau beta dan alpha udah ada Electronic Stability Program atau semacam traction control ya pada kendaraan-kendaraan lainnya. Kalau di Zeta dan alpha masih basic, belum dapat juga. Kemudian perbedaan selanjutnya ada di sini di Twitter. Nah, ini untuk keperluan audio ya. Twitter untuk Zeta belum ada Twitter, beta dan alpha sudah. Hampir kelupaan kalau di Zeta di cup holdernya ini juga masih polosan teman-teman. Belum ada ventilasi AC untuk cup holder. Nah, kalau di beta dan alpha udah ada ventilasi AC ya. Dan selanjutnya ada juga armrest di tengah sini. Kalau beta dan alpha udah ada armrest, kalau Zeta belum ada. Itu yang di depan sih sepertinya itu saja. Nah, kemudian di tengah apakah ada yang beda Mas Andi? Untuk perbedaan di tengah nggak ada ya, nggak ada sama sekali yang berbeda. Karena saya double blower untuk Zeta ini tetap dikasih lampu kabin belakang ya pastinya. Jadi nggak ada yang dikurang-kurangin untuk kenyamanan baris kedua ya. Yang agak sedikit berbeda tuh memang hanya di baris depan. Nah, tadi beberapa perbedaan yang ada di baris depan Sandi sudah unjukin. Kemudian Sandi lanjut ke belakang. Ini perbedaan selanjutnya ya. Perbedaan selanjutnya di Zeta ini kita nggak dapat kamera mundur atau kamera parkir. Beda dengan beta dan alpha itu sudah ada kamera parkir. Nah, ada lagi selanjutnya yang beda. Kalau di Zeta ini nggak ada rear defogger, jadi di kaca belakang ini polos, nggak ada defogger atau anti embun ya teman-teman ya. Sepertinya sih itu saja ya perbedaan dari Zeta dibanding dengan sampingnya. Ini adalah Alpha Euphoria, ini varian termahalnya ya dari XL7. Nah, ini XL7 Zeta varian paling murahnya, basic. Untuk transmisi manual di bawah 230 juta. Walaupun ya
seperti bahasa iklan pada umumnya. 220 jutaan itu di Zeta ini adalah 229 teman-teman. Jadi ya itu agak mengecoh gitu ya judul Sandi 220 jutaan, tapi endingnya buntutnya itu 9 kepalanya. Jadi hampir 230 juta ya. Itu transmisi manual yang murah. Kalau otomatisnya berapa Mas Andi? Tambah 11 juta, berarti di angka 240 jutaan. Itu untuk transmisi otomatis ya. Untuk harga cashnya itu. Nah, untuk teman-teman yang mau ada rencana kredit DP yang aman untuk Zeta ini, maksudnya DP aman, Sandi itu selalu menganjurkan teman-teman untuk DP-nya jangan DP minim. Karena apa? Karena dengan DP minimal itu berarti sisa hutang teman-teman ke leasing itu lebih besar, dan dimana itu artinya bunganya pun jadi lebih besar. Akhirnya memberatkan untuk diangsuran ya kan? Tapi kalau teman-teman mau nyari atau mau dapat DP bunga angsuran ringan, Sandi sarankan untuk DP itu di atas 40 juta. Teman-teman siapin 40 juta ke atas gitu. Atau minimalnya sih 30-an juga masih bisa sih, 35 gitu masih aman lah ya untuk dapat angsuran ringannya atau bunga ringannya. Daripada teman-teman DP di bawah 20 juta, ini bisa juga kalau teman-teman emang nggak bisa ngumpulin DP adanya belasan juta, masih bisa untuk dapat Zeta ini. Tapi itu tadi konsekuensinya dengan angsuran atau bunga angsuran yang lebih tinggi daripada DP di atas 30 juta. Lalu yang dibilang value for money yang dimana Mas Andi? Maksudnya tadi kan fitur-fiturnya lumayan banyak tuh perbedaannya antara Zeta dibandingkan Beta dan Alpha ya, varian tertingginya. Nah itu tadi itu fitur-fitur tambahan yang untuk beberapa orang sebenarnya kayak nggak terlalu berasa gitu ya, semacam Twitter bisa ditambahin sendiri, kemudian tadi ventilated AC untuk cup holder itu kadang juga nggak butuh ada beberapa orang, atau cruise control ya kadang juga nggak peduli dengan cruise control, atau keyless entry juga ya udahlah saya yang penting ada remote-nya aja udah oke Mas, nggak masalah nggak pakai keyless entry gitu. Nah bisa disebut value for money atau dalam artian tuh paling worth it untuk dibeli gitu ya dengan harga di bawah 230 juta karena selisihnya dibanding dengan Beta yang tadi Sandi unjukin yang di belakang ini ya, dibanding dengan Beta itu selisihnya 38 juta. Oh sorry 28 juta, 38 juta itu kalau dibanding dengan Alpha ya yang varian tertinggi. Kalau dibandingkan Beta itu 28 juta dan hampir 30 juta ya. 30 juta itu lumayan lah kalau teman-teman belinya cash. 30 juta bisa dipakai untuk beli yang lain atau untuk keperluan yang lain gitu ya, bisa buat lebaran nanti karena ini kan menjelang lebaran pasti kebutuhan itu nambah banyak gitu, untuk pulang kampung, untuk mudik, untuk ngasih fitrah ke saudara-saudara yang di kampung gitu kan. Jadi 30 juta itu berasa banget. Jadi untuk teman-teman yang nggak terlalu memperdulikan perbedaan fitur-fitur tadi yang saya udah sebutin, bisa memilih Zeta ini sebagai bahan pertimbangan gitu. Nah itu kan untuk yang cash. Untuk yang kredit gimana? Lumayan lah teman-teman. Angsuran untuk kredit itu bisa hampir 1 juta, berarti dengan selisih harga cash di angka 30 juta dibandingkan Beta. Untuk kredit 5 tahun itu berarti selisih angsurannya hampir 1 juta, mendekati 1 juta gitu. Nah selisih 1 juta selama 5 tahun itu kan kerasa juga ya teman-teman ya, kerasa lumayan gitu. Jadi makanya banyak customer Sandi dengan budget yang nggak banyak berlebih gitu ya, maksudnya lebih oke lah ngambil si Zeta ini karena dengan angsuran 4 jutaan itu masih sangat possible banget dengan DP yang tadi Sandi bilang ya. Untuk angsuran ringan bisa di angka 4 jutaan. Langsung aja kalau gitu buat teman-teman yang ada rencana buat ambil Zeta ini, langsung aja chat WhatsApp Sandi sekarang juga. Nomor Sandi ada 2 di deskripsi dan salah satunya ada di layar tuh di pojok kanan atas, itu nomor Sandi. Langsung aja chat sekarang teman-teman ya. Mumpung ini lagi Sandi bilang mumpung untuk unit NIK 2024 atau nomor registrasi di tahun 2024 ini masih ready stock lumayan banyak nih teman-teman. Nah Sandi unjukin ini semua masih NIK 2024, belum masuk NIK 2025 nya, karena nanti kalau sudah masuk NIK 2025 pasti ada kenaikan harga. Nah itu tadi sekilas video tanya Sandi tentang XL7 Zeta ya, yaitu adalah XL7 varian paling worth it gitu, apalagi yang nggak terlalu memperdulikan tentang fitur. Selisih 30 jutaan atau pastinya itu di angka 28 juta untuk harga cash ya, atau selisih angsuran di angka hampir 1 juta, itu tuh lumayan banget lah ya, maksudnya dengan mobil yang rasanya itu mirip-mirip aja gitu, karena dari sasis, bodi, dan kelegaan kabin itu sama persis, mesinnya pun sama persis. Yang ngebedain adalah di Beta dan Zeta kita dapat tambahan baterai hybrid ya, ditambah dengan keyless entry pastinya. Itu tadi kan balik lagi ke fitur ya. Tapi untuk teman-teman yang nggak terlalu peduli dengan fitur-fitur itu, memilih Zeta merupakan salah satu opsi yang
Sandi rasa cukup bijak ya teman-teman ya. Ya sudah, kalau gitu Sandi lanjut ke promo-promo Sandi. Kalau Sandi bisa melayani pembelian secara cash maupun kredit. Nah, untuk pembelian cash Sandi bisa proses pembelian dari seluruh Indonesia selama ada akses untuk kirim mobil ke tempat teman-teman atau ada ekspedisi yang bisa kirim ke sana gitu ya maksudnya. Atau mau diambil sendiri ke sini ke Jakarta atau ke Ciputat bisa banget teman-teman. Jadi teman-teman main ke sini ketemu sama Sandi, pulangnya bawa mobil barunya gitu. Itu lebih mantap lah ya. Nah, tapi syaratnya harus cash. Nah, dan dengan KTP Jabodetabek dan sekitarnya saja. Jadi buat teman-teman dari daerah yang nggak ada KTP Jabodetabek, gimana Mas Sandi gitu, langsung aja chat WhatsApp Sandi. Sekarang juga konsultasi sama Sandi, pasti ada solusinya. Nah, untuk yang kredit Sandi hanya cover untuk area Jabodetabek, Serang dan Karawang dengan plat B, AT dan F. Tambahan informasi juga, untuk plat AT dan F itu ada tambahan harga senilai 2 juta rupiah untuk harga OTR-nya teman-teman ya. Jadi plat B itu lebih murah 2 juta dibanding AT dan F. Kalau gitu Sandi ucapin banyak banget terima kasih buat teman-teman yang udah support channel Sandi, udah like, udah share, udah komen, udah subscribe. Sandi ucapin banyak banget terima kasih. Buat yang belum juga tapi selalu nonton updatean video-video dari Sandi, Sandi juga ucapin banyak banget terima kasih. Kalau gitu Sandi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.